Dan saya kira bukan kali pertama ini ada artis yang terjebak masuk di dalam jaringan ex-HTI ini. Tetapi termasuk saya kira Teuku Wisnu, bahkan ada Arie Untung, saya kira banyak lah. Dan intinya kalau saya begini, sahabat-sahabatku semua, sebaiknya memang kalian-kalian yang mau belajar agama, carilah ulama-ulama yang mengajarkan kesejukan, yang mengajarkan ilmu-ilmu hikmah. Karena kalau tidak, maka kalian akan memiliki hati yang keras. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Fenomena artis yang kemudian merasa perlu untuk belajar agama, lalu kemudian dia berhijrah, ini banyak terjadi. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah Ayu Azhari, salah seorang artis yang menurut saya juga ini artis fenomenal. Terakhir ini tampil dengan pose kedua anaknya memegang bendera yang menurut klaimnya adalah bendera tauhid. Padahal sesungguhnya bendera itu adalah bendera ex-HTI yang merupakan bendera terlarang di negara kita. Nah, apa yang menjadikan artis seperti Ayu Azhari ini kemudian berbalik arah masuk dalam zona Islam garis keras? Itu salah satunya adalah karena banyaknya orang yang memiliki keresahan jiwa, terutama memang para artis yang memiliki banyak kesibukan. Tentu artis-artis yang berhijrah ini banyak hal yang membuat mereka terjebak masuk di dalam Islam garis keras. Boleh jadi memang awalnya mereka tulus mau belajar agama, tetapi kemudian ketemunya dengan ustaz-ustaz yang memiliki paham Wahabi Salafi. Yang kedua, boleh jadi karena memang ada tuntutan lain sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi terkait soal bagaimana ajaran sesat ini yang rela mengeluarkan uang yang besar untuk bagaimana supaya ada artis yang bersedia menjadi influencer. Itu bisa jadi seperti itu. Dan hampir semua artis-artis yang terjebak masuk di dalam jaringan Islam garis keras atau yang kita sebut dengan jaringan HTI misalnya, dengan melihat bendera yang dipegang oleh kedua anak dari Ayu Azhari ini, itu mereka kecenderungannya adalah memiliki kepedean yang luar biasa, seolah-olah bahwa apa yang dia yakini itu sesuatu yang sudah sangat sempurna dan benar, dan dia pamer gitu. Bagaimana cerita kelanjutannya? Coba kita simak baik-baik berita ini. Pilih lepas kesan seksinya, Ayu Azhari geram niat bela Islam malah disebut teroris. Alasannya sepele, ini sebabnya. Aktris senior Ayu Azhari pernah alami tuduhan terjangkit virus teroris oleh sebab diduga terlibat dalam gerakan HTI Hizbut Tahrir Indonesia. Tuduhan teroris itu berawal ketika Ayu Azhari mengunggah foto momen kedua anaknya, Isabelle Trump dan Lennon Trump, mengibarkan bendera tauhid, ikon yang kerap dikonotasikan bendera HTI. Nah, ini yang nulis medianya juga salah, ya. Ini yang nulisnya salah nih. Mengibarkan, satu kali lagi nih, mengibarkan bendera HTI mestinya yang kerap dikonotasikan sebagai bendera tauhid. Jadi bukan mengibarkan bendera tauhid, ikon yang kerap dikonotasikan bendera HTI. Ini tulisannya kebalik. Mestinya bendera HTI yang konon diidentikan atau dikonotasikan dengan bendera tauhid. Kebalik, karena satu kali lagi nggak ada tauhid itu punya bendera, nggak ada. Dalam ceritanya, Ayu Azhari menuliskan harapan agar kedua anaknya kelak menjadi anak yang berbakti terhadap agamanya. Amin, saya doakan. Kader penerus 212 insya Allah sampai ke Eropa dan Amerika untuk dakwah menegakkan kalimah tauhid.
Islam yang rahmatan lil alamin, Islam pembawa rahmat untuk semesta alam. Allahu Akbar, tulis Ayu Azhari pada 2 Desember. Kemudian, sontak saja tak sedikit komentar netizen yang menjurus pada tuduhan keterlibatan Ayu Azhari dalam jaringan terorisme. Dan artis teroris yang bejat moralnya, tulis akun yang lain. Bahkan salah seorang menyayangkan tindakan Ayu Azhari yang memilih hijrah dan ikut dalam golongan gerakan Islam transnasional. Sebab menurutnya Ayu Azhari sedang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan semata. Oke, baik sahabat, saya kira jelas ya bagaimana di dalam berita tersebut dinyatakan bahwa Ayu Azhari ini memang sudah merasa bahwa apa yang dia yakini itu sesuatu yang sangat benar. Bahkan Koblinger menjadikan anaknya sebagai pendakwah sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. Intinya bahwa Islam yang dia yakini hari ini itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Padahal itu kebalikannya. Oleh karena itu memang sahabat-sahabat, teman-teman para artis yang mau hijrah atau yang mau belajar agama, sebaiknya temukan guru yang tepat agar tidak tersesat seperti yang terjadi pada artis-artis lain termasuk Ayu Azhari. Dan saya kira bukan kali pertama ini ada artis yang terjebak masuk di dalam jaringan ex-HTI ini, tetapi termasuk saya kira Teuku Wisnu, bahkan ada Arie Untung, saya kira banyak lah. Dan intinya kalau saya begini sahabat-sahabatku semua, sebaiknya memang kalian-kalian yang mau belajar agama, carilah ulama-ulama yang mengajarkan kesejukan, yang mengajarkan ilmu-ilmu hikmah. Karena kalau tidak, maka kalian akan memiliki hati yang keras. Dan inilah yang terjadi hari ini, sehingga dengan mudah Anda akan menganggap orang lain kafir di luar daripada paham yang Anda miliki hari ini. Sebutlah misalnya soal bendera itu. Pasti kalian beranggapan bahwa itu bendera tauhid, tapi ketahuilah bahwa itu bendera ormas HTI. Dan bahkan beberapa negara juga memiliki bendera seperti itu, tetapi tidak pernah mengatakan bahwa ini bendera tauhid. Arab Saudi juga berlepaskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah benderanya kan, tetapi Arab Saudi tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa ini bendera tauhid. Nah, begitupun Turki. Dan saya kira masih ada lagi negara-negara yang menggunakan lapas-lapas Allah Subhanahu wa taala sebagai benderanya, tetapi tidak pernah menganggap bahwa itu bendera tauhid. Sekali lagi, mereka tidak pernah menganggap itu sebagai bendera tauhid, tetapi bendera kebangsaan mereka atau bendera negara mereka. Itu yang kalian harus pahami. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberi pelajaran buat kita semua, khususnya para teman-teman artis. Jangan sampai kemudian terjebak ikut-ikutan pada kajian-kajian agama yang tidak jelas nasabnya yang tidak jelas nasabnya dari mana. Jangan sampai Anda disesatkan oleh mereka. Karena memang hari ini Indonesia ini lagi diserang habis-habisan oleh paham transinternasional. Dan ini sudah bukan lagi rahasia umum. Sudah banyak channel-channel yang membahas ini. Oke sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau